Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzi, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang angkatan 2017. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan presentasi skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konseling Kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi terhadap kecerdasan emosi kelas 11 SMK Palembon Semarang. Baik, pada kesempatan presentasi kali ini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu latar belakang masalah terhadap judul yang saya buat, yaitu adalah dengan penelitian yang saya lakukan, saya berharap akan ada emotional quotient atau kecerdasan emosi siswa yang baik, sehingga kecerdasan emosi siswa SMK Palembon terutama kelas 11 menjadi kecerdasan emosi yang baik, sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimalkan keseharian siswa baik akademik maupun non akademik dengan baik. Karena dengan kecerdasan emosi yang baik, siswa akan mampu mengembangkan potensinya baik di lini akademik maupun di lini non akademik. Kemudian di lapangan kami meneliti bahwasanya emotional quotient atau kecerdasan emosi siswa masih bisa dikatakan rendah atau kurang baik. Itu dibuktikan dengan angket yang telah kami atau saya sebarkan seperti itu. Kemudian identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut, yaitu terdapat siswa yang belum mampu mengelola emosi dengan baik. Jadi masih ada siswa yang belum bisa mengelola emosi dengan baik. Kemudian ada siswa yang masih belum mampu untuk melihat secara realistis. Jadi salah satu aspek dari kecerdasan emosi adalah siswa belum mampu memandang atau melihat secara realistis, sehingga ini sangat berdampak dalam keseharian siswa yang termasuk aspek dari kecerdasan emosi. Kemudian siswa belum mampu mengungkapkan amarah dengan baik. Aspek ini juga termasuk kecerdasan emosi. Lalu siswa belum mampu memusatkan diri pada tugas. Kemudian siswa belum mampu mengetahui kebutuhan orang lain. Yang terakhir yaitu siswa masih belum mampu untuk bergaul dengan baik atau mudah bergaul dengan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu berkenaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu adalah ada penelitian dari saudari Indah Setiawati tahun 2019, yaitu membuktikan bahwasanya dari penelitian saudari Indah, layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT berpengaruh positif terhadap peserta didik yang diberikan layanan oleh saudari Indah Setiawati. Kemudian penelitian dari saudari Nova Erlina tahun 2016 juga membuktikan atau menghasilkan hasil, yaitu layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT meningkatkan kecerdasan emosi SMPN Negeri 6 SMP Negeri 6 Lampung. Jadi di penelitian kedua saudari Nova dibuktikan bahwa dengan penelitian atau dengan layanan konseling kelompok RIBT dapat mengembangkan kecerdasan emosi siswa. Kemudian penelitian dari saudari Afnita Suryani juga menyatakan bahwasanya konseling kelompok dengan pendekatan RIBT dapat meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Lalu apa sebenarnya itu kecerdasan emosi atau emotional quotient? Kecerdasan emosi atau emotional quotient adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri orang lain, kemudian kemampuan untuk mengelola emosi diri dan orang lain, dan kemampuan untuk memotivasi diri. Jadi kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri dan mengelola perasaan diri, sehingga seseorang dapat mengetahui apa yang ia rasakan,
dan dapat mengelola apa yang ia rasakan, serta dapat memotivasi diri dan mengetahui kebutuhan orang lain. Sehingga apa? Sehingga individu yang memiliki kecerdasan emosi yang baik dapat menjadi individu yang lebih efisien dan optimal dalam perkembangannya. Seperti itu. Kemudian terdapat beberapa komponen emotional quotient atau kecerdasan emosional, yaitu antara lain yang pertama adalah mengenali emosi diri. Ini adalah komponen pertama, yaitu adalah mengenali emosi diri. Kemudian yang kedua adalah mengelola emosi. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi diri. Selanjutnya mengenal emosi orang lain. Yang terakhir adalah membina hubungan. Jadi dalam komponen kecerdasan emosi ada 5 komponen. Yang pertama tadi adalah mengenali emosi diri, kemudian mengelola emosi, lalu memotivasi diri, dan mengenali emosi orang lain, kemudian membina hubungan. Jadi dapat dikatakan orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik adalah orang yang memiliki kebaikan dalam kelima aspek tersebut. Seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan konseling kelompok? Konseling kelompok adalah layanan atau kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Seperti itu. Jadi kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok serta bimbingan dari konselor atau seseorang yang ahli di bidang kekonselingan, seperti itu. Kemudian pendekatan REBT, apa yang dimaksud dengan pendekatan REBT? Pendekatan REBT atau pendekatan rasional emotif behavior adalah pendekatan yang menekankan keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Jadi ketiga aspek pikiran, perasaan, dan tingkah laku adalah ketiga aspek yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan dan semuanya sangat berhubungan dan sangat berdampak. Kemudian dalam pendekatan REBT kita dapat menemukan beberapa teori dasar untuk melakukan suatu layanan yang menggunakan pendekatan REBT adalah G, A, B, C, D, E, F. G adalah goal. Yang pertama kita harus menentukan tujuan. Kemudian A, activating event atau apa yang menyebabkan konseli memiliki suatu pengalaman buruk. Kemudian B, belief, yaitu kepercayaan konseli terhadap suatu kejadian atau activating event. Kemudian C, konsekuen, apa yang dikonsekuensikan, apa yang menjadi konsekuensi konseli terhadap suatu peristiwa yang ia temui. Kemudian D adalah dispute. Apa itu dispute? Adalah mengkonfrontasi atau menyangkal, kemampuan konselor untuk menyangkal pikiran irasional dari konseli. Kemudian E, effective new feeling. Setelah didisput atau ditentang pikiran konseli dengan pernyataan konselor, akan muncul pikiran atau efek yang baru, pandangan yang baru. Kemudian F adalah further action atau further feeling, yaitu adalah perasaan baru yang perlu dikembangkan oleh konseli dan perlu diperhatikan oleh konselor juga agar konseli dapat mengembangkannya dengan baik, seperti itu. Kemudian untuk metode peneliti menggunakan penelitian eksperimen, one group, pretest, post-test, dan menggunakan purposive sampling. Kenapa purposive sampling? Karena konselor atau peneliti memilih sampel dari beberapa orang atau dari beberapa populasi yang ada, yaitu dari populasi kelas 11 SMK Palembon Semarang. Kemudian untuk variabel independen adalah konseling kelompok REBT. Kemudian untuk variabel dependen adalah kecerdasan emosi. Lalu untuk teknik analisis data, yang pertama ada teknik uji validitas dan reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, lalu uji analisis regresi linear berganda, kemudian pengujian hipotesis. Kemudian untuk uji validitas, dalam menyebarkan angket, peneliti membuat 30 butir soal.
Dan dalam uji validitas terdapat 30 soal. Dari 30 soal tersebut terdapat 28 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid, sehingga soal yang digunakan untuk pretest dan posttest tersisa 28 soal, yaitu adalah soal kecerdasan emosional yang valid setelah diuji validitasnya. Kemudian untuk hasil penelitian dalam kelompok eksperimen yang diikuti oleh 5 orang, untuk hasil pretestnya adalah 78,52. Kemudian setelah mendapatkan layanan atau treatment, untuk hasil posttestnya adalah 89,11. Di sini dapat dilihat atau dapat diamati terdapat perkembangan yang cukup baik setelah diberikan layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT. Kemudian untuk kelompok kontrolnya, untuk pretestnya memiliki nilai 68,89, untuk posttestnya berada di angka 78,21. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen pada pretest dan posttest, sehingga hipotesis penelitian dapat dinyatakan terbukti karena adanya pengaruh atau perubahan setelah dilakukannya treatment atau layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT. Kemudian saran untuk guru adalah semoga dapat lebih mengembangkan atau lebih banyak lagi menerapkan layanan dengan pendekatan RIBT, terutama layanan konseling kelompok dengan pendekatan RIBT untuk pengembangan siswa yang lebih baik lagi, serta demi kebaikan siswa yang lebih baik lagi. Kemudian untuk peneliti adalah semoga penelitian ini dapat menjadi penelitian acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya berkenaan dengan judul yang berkaitan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian sedikit pemaparan materi atau pemaparan sidang skripsi saya, Muhammad Fikri Fauzi, dengan judul Pengaruh Konseling Kelompok dengan Pendekatan Rasional Emotif Behavior terhadap Kecerdasan Emosi Siswa Kelas 11 SMK Palembon, Semarang. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.